insya Allah kita hari ini akan membahas yang sangat hot ya di PT Maju Selaras Instrumindo yang berkaitan langsung dengan sampling udara gitu ya. Jadi ini topiknya memang topik-topik yang pasti akan diperlukan oleh semua laboratorium lingkungan di Indonesia gitu ya. Oke, Pak Beni, Pak Supran, izinkan kami kita relax gitu ya Bapak Ibu. Memang suasana sangat crowded, tapi kita bisa memfokuskan di acara ini ya. Kita coba untuk fokus, kita menyimak bersama talk show yang akan saya ambil dari sekarang. Oke, Pak Beni, izin Bapak kan kita coba ini apa yang menggali lebih dalam topik. Hari ini kan kita tentang strategi standarisasi nasional untuk produk lokal alat sampling udara nih Pak. Bukan kebetulan ya Pak ya, secara takdir Allah mengizinkan, gitu ya Tuhan, mengizinkan kami PT Maju Selaras menjadi salah satu produsen Bapak untuk produk lokal alat sampling udara. Kami ingin bertanya gitu Pak ya, bagaimana sebenarnya peranan BSN dalam standarisasi produk lokal untuk menjawab tantangan daya saing Pak dari produk-produk yang tentunya brand-brand dari luar negeri gitu Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Ira. Jadi kalau kita berbicara strategi sebenarnya hampir sama semua. Tapi kebetulan saya dari kantor staf presiden berbicara tentang produk lokal alkes. Yang menjadi tantangan sebenarnya adalah ketika kita memproduksi sesuatu, apakah itu alat ukur, alkes atau alat yang lain, seberapa jauh konsumen kemudian bisa mengakui kalau alat ukur, akurasi alat ukur kita itu sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam brosurnya. Posisi BSN ada dua sisi. Yang pertama adalah penetapan spesifikasinya melalui standar nasional Indonesia. Dan sebenarnya kita berbicara ingin berpihak kepada produk lokal, kita bisa kembali ke misalkan Pak Supron, teman-teman di KLHK. Kebutuhan kita untuk monitoring udara katakanlah, itu kesalahan yang diizinkan berapa? Kemudian dari situ diturunkan lagi kebutuhan akurasi dari alat sampelnya berapa? Karena kadang-kadang kalau kita tiba-tiba mengadopsi dari standar internasional, kebutuhan kualitas hidup di negara-negara maju kan beda. Akhirnya akurasi dari alat ukurnya juga akan tinggi sekali. Jadi BSN berusaha mengkomunikasikan juga bahwa ketika kita membangun sebuah SNI juga melihat kebutuhan realnya berapa. Nah, kebutuhan real inilah yang diharapkan kemudian menjadi acuan bagi inovasi lokal, inovator lokal untuk bisa membuat alat yang akurasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang kemudian harus menjadi tanggung jawab BSN, tetapi masih PR ini ya, karena memang Deputi Nasional Satuan Ukuran di BSN itu kan relatif baru. Jadi harapannya nanti akurasi tes, uncertainty tes itu juga bisa difasilitasi BSN lewat labnya di Serpong. Paling tidak dari sisi metodologinya, supaya kita juga bisa meyakinkan ke regulator bahwa produk lokal ini kalau memang berkualitas, ya berkualitas. Itu kira-kira. Baik, kita tangkap kesimpulan pertama ya Bapak Ibu dari Pak Beni bahwa BSN memang masih jadi PR ya Bapak ya, tapi tetap akan memihak ya Pak ya untuk kalau ada produk lokal alat sampling udara yang spesifikasi akurasinya menjawab kebutuhan pelanggan, kemudian tentunya sesuai dengan SNI ya Bapak ya. Nah, ini standar nasional Indonesia. Nah ini mungkin saya menyambung langsung pada ini, bagaimana kira-kira peluang kami Bapak sebagai produsen lokal untuk mungkin bisa difasilitasi untuk penyusunan konten untuk SNI produk mungkin Bapak, bagaimana Bapak? Sekarang ini kebanyakan ketika mengajukan SNI itu yang dimasukkan ke dalam SNI adalah desainnya. Padahal Pak Eman dan timnya MSI mungkin 1 tahun, 2 tahun akan berinovasi lagi membuat yang desainnya berbeda. Jadi kontak untuk alat ukur sebenarnya sudah ada, tinggal nanti kita fasilitasi alat ukur apa aja yang mau distandarisasikan. Tapi pesan saya ketika menyusun SNI itu dari awal
yang diperbanyak adalah data buku karakteristiknya, supaya SNI-nya bisa berbicara bahwa alat ukur ini mampu melakukan sampling dengan akurasi sekian. Kemudian dari sisi sensornya sekian, sehingga nanti ketika produsen itu inovasi lagi tidak perlu kita repot membuat SNI. Kan gampangnya gini, kalau persyaratan akurasinya lebih rendah, berarti produksi alat ukurnya akan lebih murah. Sedangkan produk luar, kalau persyaratan standarisasinya lebih tinggi dan itu tidak kita butuhkan, pasti dia memproduksi berdasarkan spek dia. Kalau itu berhasil kita capai, minimal kan harga yang murah dengan TKDN kita itu akan bisa kita isikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi tadi untuk mengajukan SNI itu tentunya mohon bantuan juga nih ke teman-teman MSI, teman-teman ahli lingkungan untuk benar-benar memiliki data eksperimental terkait dengan akurasi peralatan itu. Jadi kita pasti 100% mendukung. Bahkan di PSN juga punya akses langsung terkait dengan katalog produk inovasi untuk bisa masuk ke sana, dan bagaimana membangun TKDN-nya supaya bisa memang masuk persyaratan di LKPD. Baik, terima kasih Pak. Ini pencerahan yang sangat revolusioner ya Pak ya, terkait dengan Komite Akreditasi Nasional gitu ya Pak ya. Bagaimana nih Pak kita bisa menyelaraskan begitu ya Pak ya, kan ada banyak perubahan revisi mutakhir dari aturan kan begitu ya Pak. Saya terus memantau misalnya setiap bulan itu ada kan melakukan berapa begitu ya Pak ya. Adapun kan juga mengatur tersendiri, mengupdate di sana, mengakomodir perkembangan tentang Kanka 1.10 Bapak. Kanka 1.10 ini yang menjadi acuan Pak untuk lab-lab laboratorium lingkungan begitu ya Pak. Nah ini dari Pak Doni, bagaimana Pak kita bisa menyelaraskan dengan perubahan-perubahan pemutakhir itu Pak untuk aturan kan ini bagaimana Pak ininya? Apakah memang perlu input dari kami gitu Pak sebagai produsen juga teman-teman dari laboratorium yang sudah hadir di sini? Monggo Bapak. Pasti sangat diperlukan ya, karena kan ketika kita berbicara laboratorium itu ada aspek pertama peralatan. Apakah kita akan menggeser ke lokal gitu ya? Kalau memang produsen peralatan itu ada dan kemudian untuk menjamin keselamatan di masyarakat cukup dengan level tertentu, tentunya itu harus dikomunikasikan juga, dan forum untuk komunikasi terkait dengan alat ukur menurut saya ada Masyarakat Meteorologi Indonesia, kemudian ada forum-forum yang lain terkait di sana, jadi bisa disampaikan ke forum itu juga, atau bahkan kalau ada inputan teknis dari teman-teman produsen sebenarnya juga bisa menyampaikan langsung ke KAN. Nah, coba kita dengarkan pengalaman langsung dari Pak Syukron. Nah, kita berbicara tentang laboratorium lingkungan, kemudian yang berhubungan dengan produk lokal alat sampling udara. Bagaimana Pak Syukron, selama ini Bapak menjadi selaku user ya Bapak ya, selaku user langsung, apakah ada pengalaman-pengalaman tertentu gitu Pak yang bisa kita bagi di sini Pak Syukron untuk produk-produk baik yang lokal maupun yang internasional gitu Pak? Bagaimana Pak ceritanya? Baik, terima kasih dari pengalaman kami menggunakan produk lokal yang diawali dari dulu kenal sama Pak Adi, sama-sama kita buat alat, akhirnya beliau membuat perusahaan yang membuat alat, dan alhamdulillah yang kami rasakan MSI komitmen dibandingkan dengan produsen-produsen yang lain, karena dari perjalanan kami sebelum dengan MSI pun kami pernah membeli produk-produk lokal yang notabene asal jadi. Jadi di sini kami memberikan gambaran bahwa dalam menggunakan produk lokal yang dari MSI itu terlihat jelas bahwa begitu ada ketidaksesuaian, mereka langsung berkomitmen untuk merubah
untuk mengupgrade dari alat-alatnya, dan sampai dengan sekarang dalam melakukan internal kalibrasi pun alhamdulillah alat-alatnya masih masuk ke dalam standar. Itu yang kami alami. Iya, terima kasih Pak Sukron. Mungkin bisa ini Pak, pernah nggak sih Pak kalau teman-teman tuh melakukan, biasanya kita kan ada verifikasi metode pengujian Pak, ada SNI 8427 2017 tentang perizinan, atau SNI yang lain tahun 2016 tentang high volume air cycle DSU dan 10 dasar. Pernah nggak Pak Sukron kira-kira itu membandingkan langsung nih Pak data-data tren gitu ya, dengan peralatan yang dari luar negeri, brand luar negeri, dengan produk-produk yang dari lokal rumah MSI ya Pak, karena pengguna dari MSI instrumen ya Pak. Baik, di laboratorium kami terkait peralatan itu ada yang standar internasional dan ada juga yang produk lokal, dan pengalaman kami saat kami melakukan verifikasi terhadap dua alat tersebut itu tidak ada penyimpangan yang sangat jauh, malah hampir mendekati sama. Jadi dalam hal ini itulah tadi sebenarnya MSI sebagai produsen juga memerlukan masukan dari kita pengguna, karena kadang-kadang juga sebagai produsen mereka membuat dan telah melakukan verifikasi, tapi kadang-kadang karena alatnya banyak, bisa jadi di dalam verifikasi internal kita itu ada ketidaksesuaian. Tapi pada dalam hal ini misalnya contoh impinger ya Bu, impinger itu secara metode itu harus mempunyai syarat lubangnya itu kecil dari 1 mm. Nah itu MSI cepat tanggap dengan menanggapi itu karena itu merupakan standar metode. Sehingga yang kami dapatkan antara yang produk luar maupun yang lokal itu sama, tidak jauh beda, asal produsennya komitmen ya. Baik, kami tangkap kesimpulannya bahwa dalam kesempatan yang akan datang dalam waktu dekat kita akan segera merilis ya Pak hasil verifikasi dari PT Maju Selaras Instrumindo supaya kita bisa memberikan data eksperimental yang akurat, yang reliable gitu ya Pak ya, sesuai dengan keberpihakan dari metode maupun sesuai dengan regulasi gitu ya Pak. Oke, dari perbincangan kali ini Pak Sukron sudah berapa tahun Bapak di akreditasi Pak? Sejak LP berapa Bapak di sini? Kalau LP-nya kita 231 Pak. 2004. Di air, di udara itu sekitar 2017. Udaranya di 2017 kita sudah akhir. Oke, sampai sekarang berarti sudah 20 tahun ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, 20 tahun kita bagi 5 siklus Pak, satu siklus 5 tahun ya Pak? Iya, 4 sampai 5. Awalnya, Pak. Sekitar 5 kali ya Pak? Ya, rencananya surveillance kalau nggak Mei ini, harusnya Mei ini terjadwalnya, harusnya. Cuma belum dapat jadwal dari Ya, 5 kali Bapak Ibu di reakreditasi, kemudian belum juga di surveillance gitu ya, karena ada kegiatan surveillance ya di laboratorium ini untuk laboratorium penguji maupun laboratorium kalibrasi. Nah sejauh ini Pak Sukron boleh cerita nih Pak dengan ya sharing gitu kan teman-teman banyak nih Pak yang dari laboratorium, baik laboratorium lingkungan maupun laboratorium penguji, dengan pergantian banyaknya kan ya Pak ya sudah lebih dari 5 kali begitu ya untuk reakreditasi gitu Pak. Apa Pak pengalaman yang bisa berbagi sejauh ini Pak, misalnya nih Pak skill-skill kayak penguatan nih Pak, apakah semakin mudah atau semakin sulit untuk dipenuhi atau bagaimana Pak? Ada pengalaman tersendiri nggak Pak menghadapi berbagai macam asesor begitu ya Pak? Boleh Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk sekarang yang kami rasakan tidak seperti dulu Bapak Ibu. Kalau dulu kan lab yang akreditasi masih sangat sedikit. Jadi kami membayangkannya kalau dulu kalau baru daftar akreditasi itu pertanyaannya TK, kemudian surveillance SD, SMP kayak gitu. Tapi kalau sekarang
Bapak Ibu baru daftar pun bisa jadi pertanyaannya sudah S2. Jadi cara menanggulanginya sebenarnya ini yang kadang-kadang masih belum dipahami oleh kita semua. Sebenarnya kuncinya itu teman-teman lab harus paham spek dari alatnya. Jadi jangan tergantung dengan merek. Kalau speknya masuk, insya Allah mau produk lokal pun itu bisa jadi eksis, dan kan itu tidak nanyain merek Pak, yang ditanyainnya hasil kalibrasinya, hasil uji kinerjanya, hasil verifikasi ataupun validasinya. Dia tidak nanya merek. Pengalaman kami dengan dengan selektif dalam memilih alat berdasarkan speknya itu yang paling utama. Jadi jangan asal murah. Kalau murah, speknya itu bisa banyak itu yang sudah laporan Pak sharing dengan saya Pak Dani. Dia beli murah, tiba-tiba saat diakses semua temuan. Ya karena speknya nggak masuk. Wajar kalau murah. Kenapa? Alat ini lumayan mahal ya, karena memang untuk memenuhi spek, alat yang dibeli itu memang harus yang standar. Terutama HVAS. HVAS itu kan wajib hidup 24 jam. Bukan tidak ada kata sunnah, wajib 24 jam. Nah, yang pengalaman di lapangan yang dulu juga kami pertama kali membeli produk-produk lokal, mereka menggunakan pompanya yang untuk 1 jam Bapak Ibu. Karena kami dulu belum paham bagaimana memilih peralatan yang benar. Nah, ini masukan dari kami untuk kedepannya. Silahkan Bapak Ibu dalam melakukan pembelian alat, perencanaan pembelian alat, lihat speknya, utamakan speknya. Itu saja. Baik Bapak Ibu, pesan dari Pak Sugron adalah 6.4 itu ya Pak Ibu. Klausul tentang peralatan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pertama kali bolehlah kita produk lokal ini disandingkan dengan brand-brand merek ya yang dari luar negeri gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pertama mereknya itu adalah bukan yang utama gitu ya Pak Sugron ya, tapi spesifikasinya gitu. Apakah memang sudah sesuai dengan metode, kemudian akurasinya gitu ya Bapak Ibu, bagaimana gitu ya dalam. Nah, ini tidak berhubungan dengan selection vendor ya Pak ya untuk di klausul di ISO-nya, karena dalam proses seleksi tentunya Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan tadi ya, boleh dari merek, kemudian after sales service-nya Bapak Ibu. Jangan sampai ya kita sudah beli alat kemudian ternyata maintenance kontak service susah gitu ya, atau kalau misalkan mau kontak ternyata nggak fast respons misalnya gitu ya. Terus kemudian ketika jaminan garansi ternyata pada saat instalasi tidak diedukasi gitu ya tentang bagaimana sih pengoperasian alat. Karena isunya Pak Sugron bahwa kadang user harus spek tinggi gitu ya Pak, dengan brand merek yang internasional boleh lah. Nah, tapi kemudian pada saat handling penggunaan gitu ya Pak, itu ternyata juga dari brand-brand luar juga gimana ya Pak ya, maksudnya pasti kalau Indonesia punya, kita yang bisa deliver, kita juga dari mantan user lab nih Pak. Saya sendiri Pak Doni, saya juga sudah 8 tahun Pak Doni sebagai user lab. Kemudian tim-tim di PTNSI Pak, ada Pak Aris juga sudah 13 tahun, Pak Mulyadi sebagai user, kami juga mengetahui betul bagaimana spesifikasi kepenuhan terhadap produk-produk yang kami produksi, kami fabrikasi gitu ya. Oke, Pak Sugron, saya kebiasaan Pak Sugron karena panggilnya biasanya Pak Sugron Bapak Ibu. Menanggapi tentang tadi ya Pak, bahwa kita seleksi pemilihan produsen, kemudian vendor atau misalnya pemasok eksternal gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana komitmen dari PTNSI ya selaku Pak Sulaiman Pak, saya langsung tunjuk ya Pak. Pak Sulaiman, bagaimana Pak dengan komitmen PTNSI
terhadap Pak kita sebagai supplier Pak untuk produk-produk laboratorium, terutama laboratorium lingkungan dan laboratorium uji. Mohon izin Pak. Pak Sulaiman, boleh kita ini Pak, perkenalkan bagaimana Pak komitmen PT MSI ini Pak? Silakan. Sedikit aja. Kalau dibilang komitmen sebenarnya itu yang ditanya harusnya susah, karena kalau produsen ya semua berkomitmen bisa servis itu umum. Nah, minimal saya kalau tidak punya komitmen masih 3 sampai 15 tahun kerjanya. Kalau nggak punya komitmen, UPT Lab Provinsi Sumsel sudah menggunakan 10 set alat udara, 4 set alat isopimeti. Langsung bengkak saya, sama seperti produsen-produsen yang lain yang bilang komitmen baru jual 1 alat sudah dekat sama dia. Karena begitu rusak dan kontaminatif, begitu ada masalah, hilang. Mungkin ada di sini barisan BSPGI. Saya nggak bicara komitmen, tapi saya masuk BSPGI. Ada mungkin Aceh, Palembang dan lain-lain. Saya di sana masuk after sale service setelah rekan produsen yang lain menjual di sana. Baru beli alat bermasalah. Handphone dimatiin semua, ada asesor temuan selesai. Karena kita komitmen, bukan masalah dia beli atau tidak sama saya, tapi kita berkomitmen untuk membantu laboratorium untuk terus melaksanakan pekerjaan monitoringnya. Mau gimana? Kalau memang rusak dan kita tahu dan kita bisa memperbaikinya, kita akan bantu. Insya Allah. Dan alhamdulillah tahun ini hampir 85% daripada BSPGI itu menggunakan alat MSI. Nah, itu komitmen kami. Mudah-mudahan selama kita masih diberikan kesehatan, kita terus berkomitmen. Walaupun saya tidak ada, saya sudah mendelegasikan kepada teman-teman saya, kepada tim Maju Selaras untuk terus berkomitmen dalam hal after service. Bahkan saya garansi kalau memang belum 1 tahun atau baru masuk alat riset ganti yang baru. Kalau belum ada budget, kita kasih dulu, suruh apa? Suruh berjalan dulu. Ya. Nah, nanti ada duit baru bayar. Aman itu, insya Allah. Nah, ya itulah insya Allah komitmen kita. Nah, bukan masalah uang, ini bukan masalah bisnis, tapi bagaimana kita tetap terus mengendalikan lingkungan hidup di Indonesia. Mungkin itu saja. Kita masih tunggu yang kita kembali ke laptop nih dan Pak Supran. Bapak dengan adanya komitmen dari masyarakat ekonomi ASEAN, Pak Beni, ini kan berhubungan dengan nantinya pasti produk masuk dari luar negeri, kemudian yang persaingan seperti itu ya Pak Beni. Nah ini kita paham juga bahwa Presiden pada saat itu dari 2020 sampai 2024 Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa salah satu visi Republik Indonesia adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pak Doni, nah ini bagaimana Pak Doni kita bisa mewujudkan Pak Doni dari ini adalah langkah awal kami Pak Doni izin pada saat kami membuka booth itu Pak, dulu Maju Selaras ya Pak Sulaiman, kita masih bersama-sama dengan vendor lain Pak, kemudian ini kami bertumbuh, kemudian kami berusaha untuk
menselaraskan Bapak dengan teknologi, kemudian relevansinya Pak dengan tuntutan dari regulasi dan juga kebutuhan pelanggan Pak Doni. Bagaimana menurut Pak Doni? Jadi kalau kita berbicara visi misi 2045 ya, kalau kita berbicara berdaulat, mungkin kita masih lebih banyak berpikir tentang teritori, kita banyak berpikir tentang peran dagang dan seterusnya. Padahal kita nggak menyadari kalau pengukuran kita itu tidak mandiri, kita tergantung kepada negara lain. Misalkan nih, Organisasi Penerbangan Internasional mensyaratkan bahwa emisi pesawat udara itu harus divalidasi oleh lembaga verifikasi yang memenuhi persyaratan internasional. Kalau tidak memenuhi, emisi itu diukur oleh negara lain. Artinya kan bisa diacak-acak itu negara kita. Terkait alat ukur lagi, dulu kita beli F-16, kalibratornya semuanya harus dikalibrasi ke US Air Force. Ketika Indonesia diembargo, F-16 stop berapa tahun? Jadi kedaulatan yang utama sebenarnya kalau dari sisi teknis kita harus mampu mengukur juga dengan diri kita sendiri juga. Bahkan kalau sampel biologi, reference biologi, kalau kita tidak bisa membuat sendiri, kalau tiba-tiba kita beli dari Cina di stok, itu hasil pengujian bakteri coli di air minum, nasib pengujian bakteri-bakteri yang ada di makanan tubuh kita seperti apa. Jadi tadi rapat di KSP juga tentang kedaulatan alkes nasional. Jadi kalau dari sisi saya, karena basic saya pengukuran, tetap punya impian bahwa kita juga punya kedaulatan di sisi alat ukur tadi. Dan kalau melihat komitmen, mungkin harapannya dengan melihat ASEAN 2025, teman-teman MSI atau teman-teman lain yang produksi alat ukur serupa, yuk naik kelas ini. Maksudnya gini, ayo kita coba, kalau sekarang kita coba verifikasi alat-alat produksi MSI itu dengan SNI, kenapa kita tidak coba singgung dengan secara internasional? Karena apakah ada yang bisa? Saya sampaikan bisa Pak. Jadi saya pernah membimbing produsen industrial laundry equipment di Jogja. Pemiliknya itu lulusan STM bangunan, sebagai desainernya juga. Kemudian membangun produknya dengan cara reverse engineering. Dia bongkar produk Maytec, didesain ulang, terus kita dampingi, akhirnya bisa sesuai dengan standar IEC. Dan saat ini produknya dibeli oleh Avanto. Jadi kalau teman-teman Pak Sulaiman basisnya engineering, ada Pak Supron yang ahli lingkungan, masa kalah sih sama dengan teman saya di Bantul yang motornya lulusan STM bangunan. Pegawainya itu mantan pegawai Bata Merah. Jadi dia rekrut preman-preman yang ada, diajarin nyolder, diajarin desain gitu. Terus cara membuat obatnya setiap Jumat, Mas Jumatan yuk, pelan-pelan Mas kalau Jumatan potong rambut itu kalau mau baik. Jadi kalau dasarnya engineering pasti bisa. Jadi kalau ini berhasil SNI, yuk kita naik kelas juga, kita cari standar internasional yang ada. Nanti bareng-bareng sama teman-teman BSN di SNSU, kita pastikan itu bisa diverifikasi ke sana. Sehingga di ASEAN 2025 kita tidak hanya berpikir menghambat ya. Karena kalau kita berpikir menghambat barang impor, sepak bola itu kalau bertahan biasanya kebobolan kan. Kata Masio yang berhasil ke Italia, yang lain gagal. Jadi kita harus berpikir keran. Kalau kita kan banyak juga teman-teman yang bilang Indonesia nggak perlu berdagang internasional, cukup dengan pasarnya sendiri. Nonsen bu, negara yang paling berat bilang itu Cina dan India. Tapi Cina dan India orientasinya kerang. Sedangkan kita yang penduduknya hanya seperlimanya, apa iya sih kita berpikirnya hanya pasar dalam negeri? Mungkin itu. Siap, terima kasih. Sangat luar biasa Pak, membuka mindset kami Pak Doni untuk terus naik kelas yuk gitu kan Pak ya, kuncinya bahwa sesuai dengan resolusi dari PT Maju Selaras Institut Bapak Ibu di tahun 2024 ini, kami juga
dare to be a world class company. Artinya kami juga bermimpi Pak ke sana, menuju ke sana. Tidak, kita juga tidak ingin hanya menunggu kalau Korea bisa naik kelasnya dengan skincare gitu kan Pak Doni. Terus kita mau dikenal sebagai apa gitu ya Pak. Nanti 2 sampai 3 tahun mendatang, tapi kalau Pak Direktur Utama PT MSI 2030 ya Pak, kita apa Pak? Nanti langsung bisa MS instrumen gitu ya Pak ya, langsung naik kelas menuju ke kelas dunia. Mumpung Pak Doni kemudian dengan Pak Sutron juga sudah hadir di sini, adakah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan langsung dengan beliau di sini? Silakan saya berikan kesempatan sekarang Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, berarti saya yang bertanya Pak, supaya langsung dapat giveaway money ya Pak Aris ya di belakang. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya nanti sekaligus kami ini ya memberikan giveaway kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Satu pertanyaan dari saya, apa topik seminar, judul topik seminar hari ini? Bisa Kemarin saya di Jogja itu diundang ke Bangkok. topik seminar hari ini. Kita bikin dari Ada yang bisa menjawab? 2014. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Beda ya, jadi mesin laundry, hotel. Sekarang ini mereka berani masuk pirolisis. Kasih Ibu, ya Pak Sulaiman mau izin Pak, diserahkan Pak emangnya Pak. Ya, ini langsung oke. Nanti bisa dipakai Ibu langsung, sudah ada saldonya. Siapa pembicara yang hadir hari ini dari BSN? Pak Doni Utomo, oke Pak Is nggak apa-apa, oke 100. Ibu tadi dari mana? Dari Kota Jambi. Dari mana? Dari laboratorium BSN. Terima kasih Ibu hadir di sini. Ibu dari mana Ibu? Toyolet ini salah satu laboratorium swasta ya Bu ya, laboratorium lingkungan. Oke Bu, ini sudah bisa digunakan. Oke, satu lagi. Siapakah presiden terpilih? Langsung semuanya Ibu. Sudah resmi atau belum ya biasa saja? Kira-kira ada. Ada itu sudah resmi atau belum Pak? Biar tahu Pak Dirut yang tahu. Oke. Pembicara hari ini dari Pak Sutron, ini berasal dari laboratorium lingkungan mana? Oke lah. Dari PPDB Laboratorium Lingkungan Jakarta Banyuwangi. Dari DLH Provinsi. Pak Iman masih ingat saya nggak Pak? Saya itu dari Jawa Timur Pak. Dulu pernah kontak Bapak. Banyuwangi. Banyuwangi ya? Oke, lanjut kita kurang sedikit lagi ya. Kita salah satu produknya kan beberapa produk banyak ya yang kita jual. Bapak Ibu apakah ada yang tahu dari hasil kita tadi diskusi produk apa yang dijual oleh PT Maju Selaras Indo? Oke, yang belakang. Terima kasih. Produk yang dijual salah satunya KPAS PM2. Belum, rencananya mau ini. Bosnya ada. Bosnya ada. Bosnya. Satu lagi Kangen teknis lagi kata-kata. Juga aku pengen jadi analis lagi nggak boleh. Lengkapnya apa Mas? Air Center Engineer, oke. Langsung saja, oke. Dari Bapak Ibu masih ada belum ada pertanyaan untuk Pak Doni ataupun Pak Sutron? Belum ada, oke kita tanya lagi. Masih berapa lagi Pak Aris? Ada pertanyaan? Oh dari silakan. Lah
Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya dari UPDT Dinas Lingkungan Hidup Pertelahan. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin kepada Pak Suwadi sebagai Direktur PPNS. Yang ingin saya katakan itu masalah tentang pelayanan kurang jual. Jadi kami ini baru saja membeli peralatan dengan detail Sulaiman untuk barang 10 dan 25 untuk Avenger dan itu. Dan saya katakan tentang pelatihan Pak. Bagaimana kalau kami minta syarat kita adakan info training atau mungkin di tempat Bapak atau di tempat kami yang kita terima kasih ya. Insya Allah kita akan gunakan mungkin area conference musim besar atau mungkin di lahat atau di khususnya insya Allah nanti dari host training 2-3 kita gunakan di semua daerah. Satu lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lahat, Sumsel, misalnya BH Provinsi ya. Kami kan baru pengadaan dari kami sekalian. Jadi ditanya nih sama yang memeriksa kami tentang TKDN alam. Kalau bisa, kalau kami beli itu TKDN-nya langsung bisa gitu Mbak. Dia tuh langsung dilakukan, tidak harus tanya dulu karena kayak permintaan untuk FSD ataupun memakai pasti kan TKDN itu bersangkutan kayak HPS TKDN-nya 60% gitu, kalau tidak ini 100%. Jadi kami minta supaya kita mudah ya, jadi nggak ditanya lagi TKDN-nya harus bisa dulu gitu kan, harusnya langsung bisa gitu, lebih mudah. Jadi mungkin bisa ini harga jual untuk FSD. Terima kasih Ibu Besti, langsung dapat dari Pak Arif ya. Memang untuk proses PKDN beberapa produk kami Bu yang launching terbaru memang sedang kami proses juga. Tapi kalau untuk produk yang sudah kami daftarkan ada 3 produk utama, yaitu Air Sambal Intigen, kemudian HVAS PM10 dan PM2,5. Sebenarnya ada Bu di dalam katalog ketika kita klik di bagian PKDN, di sana sudah tertera. Tapi masukan yang bagus Ibu, kita buat lampiran begitu ya Bu, bahwa ini PKDN-nya dari PT Madura Sisindo. Closing statement dari Pak Doni dan Pak Syukur, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita harus selalu bersemangat untuk membangun kedaulatan dan sesuai dengan bidang kita ya, pengukuran. Jadi bagaimana kita bisa membangun pengukuran dan sistem pengukuran yang berdaulat dengan produksi dalam negeri. Mungkin itu saja. Dari kami, alangkah baiknya apabila ada produk lokal kita gunakan produk lokal dahulu karena sesuai juga dengan budget ya. Saran kami seperti itu karena pengalaman kami dengan produk lokal itu yang tidak kalah spesifikasinya, yang tidak kalah dengan hasilnya yang pernah kami bandingkan itu tidak jauh beda dengan yang produk luar. Jadi itu saja yang penutup dari kami. MS Instruments. Produk